Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Advan Filipe Baresi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tutorial penggunaan eViews pada data sekunder. Jadi data eViews ini, eViews ini atau aplikasi eViews ini digunakan untuk mengolah data sekunder. Berbeda dengan SPSS yang bisa mengolah dengan data primer. Oke, jadi kita langsung saja kita mulai tutorial dalam penggunaan eViews ini. Oke, yang pertama pastinya kita harus mempunyai data sekunder terlebih dahulu. Berikut adalah data sekunder yang kita punya, yaitu ROA, size, dar, NPF, sukuk, ISR. Jadi ada total ada 6 variabel. Ada 1 variabel Y dan 5 variabel X. Jadi langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama itu kita buka dulu filenya. Kita ke eViews. Oke, lalu kita mulai. Start date-nya kita mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat nama work file kita. Jadi work file kita itu kita beri nama panel. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke work file structure type-nya. Kita ganti jadi balance panel. Lalu setelah itu kita klik Oke, semuanya sudah. Number of cross sections-nya jangan lupa diklik. Itu adalah 9. Oke, kita klik OK. Sini udah ada seperti ini tampilannya. Jadi kita harus membuat 6 template untuk ke-6 variabel tadi. Ada size, ROA, dar, NPF, sukuk, dan ISR. Yang pertama kita buat dulu si variabel size-nya. Pertama kita klik object, lalu kita klik new object, lalu kita klik series, lalu kita ganti name for object-nya itu jadi size. Oke, kita klik OK. Nah, sudah muncul. Kita bikin juga buat yang lainnya, yaitu kita klik object, new object, series, lalu kita klik untuk ROA. Oke. Lalu selanjutnya ada dar. Kita klik series, lalu kita ganti menjadi dar. Oke. Kita klik OK. Selanjutnya adalah NPF. Kita ganti namanya jadi NPF. Kita klik OK. Kita klik objek lagi. Kita ganti namanya jadi sukuk. Oke. Dan variabel terakhir kita ganti jadi ISR. Oke. Kalau semuanya udah terisi, kita isi dulu satu-satu. Kita copy paste dari si data yang ada di Excel. Yang pertama kita mulai dari si size dulu. Jadi langkah selanjutnya adalah klik variabel size pada profile. Nah, kayak gini muncul tampilannya. Jadi kita ganti menjadi, ini sebelumnya adalah NA.
Terus kita ganti dari si Excel ini. Kita cari size. Nah, kita copy ini semuanya. Semuanya ya guys, dari atas sampai ke bawah yang nomor 9 ini. Nah, udah. Terus kita tempel di sini, kita copy paste. Oke, udah kayak gini. Kalau udah kayak gini, ini kan udah diedit dan segala macamnya, langsung lagi kita close. Jadi nggak perlu kita otak-atik, jadi langsung kita close aja. Lalu kita lakukan juga semuanya ke variabel lainnya. Langsung kita close. Tadi kita sudah ke size, lalu selanjutnya kita mulai ke ROA. ROA, kita cari data ROA. Kita copy, masukkan ke dalam si ROA ini. Sudah, kita edit lagi yang lain. Setelah ROA ada DAR. Sudah, sama dengan yang lainnya, kita input mereka ke dalam tabel siklus-nya dari tabel Excel yang kita punya. Oke, udah kita lanjut. Setelah itu kita lanjut ke NPF. NPF juga sama, pokoknya semuanya sama ya guys. Jadi semuanya kita copy, dimasukkan ke data ifuse dari data Excel. Udah. Selanjutnya adalah suku. Dan yang selanjutnya ada variabel terakhir yang perlu kita input ke dalam if use. Oke, sudah. Kalau semua variabel sudah terinput, saatnya kita melakukan uji. Yang pertama, uji apakah yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan melakukan analisis data, analisis statistik deskriptif. Jadi, bagaimana untuk melakukannya? Yang pertama, kita klik menu quick. Lalu kita klik group statistics. Lalu kita klik descriptive statistics. Dan selanjutnya kita klik common sample.
Oke, setelah muncul seperti ini, langsung aja kita masukin semua variabelnya ke dalam sini. Jadi ada ISR udah, jadi kita lanjut ke size. Kita klik tombol oke. Oh, aku ada salah klik, mohon maaf. Jadi aku ketik ulang. Oh, bentuknya malah suku. Malah suku, harusnya yang benar sih. Jadi MPF dan suku. Nah, keluar. Jadi maka akan menghasilkan output seperti ini kalau misalkan kita untuk menggunakan si analisis statistik deskriptif gitu teman-teman. Nah, jadi kita selanjutnya apa sih yang bakal kita lakukan? Jadi analisis data deskriptif ini itu akan menilai terkait median, maksimum, minimum, STDDF, skewness, dan kurtosisnya. Sama ada satu lagi probability. Jadi berikut adalah nilai mediannya. Jadi di sini adalah rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Jadi nilai median terbesar dialami oleh si size yaitu sebesar 1639.022 dan ROA-nya itu dapat median terkecil di sini. Terus kalau mediannya itu yang paling terbesar mediannya tetap terbesar si size, yang paling kecil itu si suku, berbeda dengan tadi si median. Terus kalau si maksimum itu paling variabelnya terbesar adalah size. Terus kalau misalkan terkecilnya adalah ROA. Nah, terus kalau minimum, yang minimum itu yang paling besar ada di size lagi. Terus paling kecil ada di suku. Ntar aku pinggirin ke sampingnya biar teman-teman bisa lihat. Oke. Lalu untuk si STDDF itu nilai standar deviasi yang paling terbesar ada di size, lagi-lagi size. Lalu paling kecil ada di IDR, ada di LDR. Yang berarti bahwa variabel LDR ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, jadi LCROA ini risikonya paling rendah nih teman-teman. Di sebelah sini. Tuh. Jadi di STDDF seperti itu penjelasannya. Lalu di Skurnas itu distribusi simetris yang adalah 0. Jadi untuk variabel dar, untuk variabel dar, untuk variabel dar itu dan suku memiliki nilai di atas 0. Sedangkan si variabel ISR, size, ROA, dan NPF itu memiliki nilai di sekitar 0. Jadi berarti bahwa distribusi data di sekitar median bersifat normal. Lalu selanjutnya ada si kurtosis juga. Jadi untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal, sedangkan si SR, size, ROA, dan RPM memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, itu berarti normal. Nah, kalau misalkan jar kue berak, itu uji mengukur perbedaan skewness sama si kurtosisnya. Kalau probability itu nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,47. Terus juga si size-nya 0,4 dan juga NPF sebesar 0,74, lebih besar dari A sama dengan 5%. Itu didapat dari mana? Dari tabel
tabel T, tabel R, dan semacamnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan estimasi model regresi data panel atau common effect model. Jadi yang pertama itu kita pencet quick, habis itu kita estimate equation, habis itu kita estimate equation, lalu kita ketik persamaannya, ada ISR, C, size, ROA, nah seperti ini teman-teman. Nah habis itu ini adalah data yang keluar kalau misalkan kita klik tadi. Jadi kita akan klik tombol option, lalu kita klik cross. Coba kita ulang ya teman-teman. Jadi kita klik on quick, lalu kita klik estimate equation. Nah, ini kita klik si ISR, terus size, OA, dan suku. Jangan lupa juga kita klik si panel optionnya, kita cross sectionnya non, periodnya non, no weights, dan ini ordinary. Udah, ini oke. Habis itu kita klik oke, jadi keluar tampilan seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai si common effect model. Seperti ini teman-teman. Sampai ke bawah. Nah, kalau kita mau kasih nama nih, kita kasih nama aja di sini. Terus kita kasih nama itu EQ101, lalu kita klik OK. Oke, habis itu kita lanjut lagi ke si FEM. Nah, kalau FEM itu caranya adalah kita klik nama persamaan IQ01 dalam work file, kita ke work file kita, ini dia, kita klik IQ1-nya, nah udah, oke kita klik panel option, jadi kita adalah data masih data yang tadi si Chen.
kita ganti namanya. Kan udah selesai. Di sini. Yang pertama, ini kan kita mau ke frame ya. Jadi kita sama tuh pastinya kita ke quick. Itu kita estimate equation. Lalu kita cari si E dulu satu. So, satu. Oke. Ini kita pilih optionnya. Kita ganti jadi fix. Oh, nggak bisa di sini, teman-teman. Jadi kita ganti di sini. Oke. Jadi ini adalah model si FEM yang udah diganti jadi fix tadinya. Oke, kita lanjut lagi aja. Berarti ini caranya, ini masih tucem, jadi kita ganti jadi FEM ya. Kita mau lihat panel option, cari fix. Oke. Oke, berikut adalah bentuknya untuk si FEM. Lalu kita ke model RAM, persamaannya juga si objeknya. Kita pencet aja nama si objek, estimate. Habis itu kita ganti panel optionnya, kita ganti jadi random. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman untuk RAM. Jadi selanjutnya kita akan melakukan teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama itu ada uji Chow. Jadi uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang mau digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect atau fixed effect model. Jadi pengujian ini dilihat pada nilai probabilitasnya. Jadi yang pertama, klik pertama adalah kita klik si EQ1, ini masih EQ1, lalu kita pastikan cross sectionnya masuk, cross sectionnya itu di fix. Habis itu kita pada jenis itu kita klik. Habis itu setelah kita bikin panel optionnya, kita klik view, lalu kita cari fix random effects, kita klik cross section effects, fix effect testing ya. Habis itu kita pilih yang testing teman-teman. Jadi kita pilih yang reduce dan fix effects. Nah, udah teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, itu untuk uji Chow. Jadi selanjutnya adalah untuk uji Houseman. Ini masih di EQ1.
kita tinggal klik cross section, kita tinggal ganti cross section di estimate. Oke, ganti panel optionnya jadi random. Oke, lalu kita klik OK, kita ganti view, terus ke fix atau random effect testing, terus ganti ke correlated random effects. Smart test, ya. Ini dia udah keluar. Oke, selanjutnya adalah uji long range multiplier. Jadi kita masih di IQ1, jadi kita langsung ke cross section. Kita ganti lagi cross sectionnya. Cross sectionnya itu menjadi non. Nah, cross sectionnya non. Habis itu kita mulai lagi. Setelah itu kita pada panel general option ini udah. Setelah itu kita klik OK. Jadi habis itu kita klik view. Nah, setelah kita klik view, kita mengklik lagi file fix random effects testing. Lalu kita klik omitted random effects Lagrange multiplier. Nah, seperti ini. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section Brown pagan itu lebih besar dari 0,05. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa si common effect model CHAM ini lebih layak digunakan dibandingkan random effect model RAM. Jadi kesimpulannya model regresi pada data panel yang digunakan uji Chow ini pengujiannya adalah CHAM versus CFAM. Hasilnya yang menang adalah CHAM. Uji Houseman, pengujian RAM versus FAM yang menang RAM, dan terakhir uji Lagrange multiplier itu antara CHAM versus RAM yang menang adalah CHAM. Jadi berdasarkan 3 pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan bersama regresi data panel adalah model common effect model atau CHAM karena dominan CHAM, yaitu uji Chow dan Lagrange multiplier yang merupakan hasilnya itu CHAM. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri yang pertama dari uji multikolinearitas. Jadi bagaimana caranya? Kita klik pertama quick, lalu kita klik group statistics, lalu kita klik correlations, kita klik correlations, habis itu kita klik ISR, price, ROA, NPF, NPF, dan juga suku. Suku. Kita klik OK. Jadi seperti ini, maka menghasilkan output seperti ini. Nah, jadi dari output di atas ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Yang dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jadi yang ini nih modelnya nggak lolos model regresi. Tadi
Maaf teman-teman tadi hilang. Nah, ini untuk si uji multikolinearitas. Selanjutnya, uji asumsi klasiknya selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita langsung ke kita cari objeknya dulu. Kita kecilin aja, teman-teman. Nah, ini file kita. Kita masuk lagi ke si EQ1. EQ01 nih. Ini. Nah, habis itu kita klik view. Kita klik lagi residual diagnostics. Habis itu kita klik cross section dependent test, maka akan menghasilkan input data seperti ini. Jadi data yang keluar, output data yang keluar, maaf bukan input. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau coba uji heteroskedastisitas. Jadi kalau si nilai ini, data ini, jika nilai probabilitas Gauss-Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitasnya si Gauss-Pagan LM lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Jadi dari si output ini dapat dilihat bahwa probabilitas Gauss-Pagan LM sebesar 0,1695 atau lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan. Uji kelayakan bagaimana caranya? Oke, jadi uji kelayakan itu kita klik EQ1 dalam work file. Uji F. Terus kita klik EQ1. Udah. Teman-teman, lanjut kita ke koefisien determinasi. Jadi selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Lanjut aja. Nah, ini jadi selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait si uji kelayakan model uji F. Jadi pada output di atas menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 756240 itu sementara itu sebesar 75420 tadi, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, itu ada rumusnya DF1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 5. N itu, K itu dari data yang ini. Berarti datanya itu ada sekitar 45. Jadi dikurang sama si rumusnya, maka ditemukanlah sebesar 39.
Jadi didapat nilai F tabelnya 2,45583. Dengan demikian F statistik lebih besar dari F tabel dan probabilitas statistik 0,0048 lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Sama dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukup secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, nah selanjutnya ada si koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa nilai edges R square sebesar 0,49276, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya si ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi sebesar ini, teman-teman, ini R square-nya, dan sisanya itu sebesar 50,8%. Oke, teman-teman, lalu kita lanjut ke uji T. Nah, kalau uji T ini biasanya menggunakan tabel T untuk menghitung si data tersebut. Jadi nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5% didapat dari nilai tabel sebesar 2,0269. Dengan demikian, tes statistik size sebesar 5,342578 lebih besar dari T tabel 202269 dan nilai probabilitasnya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa si variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Lalu selanjutnya dengan ROA, jadi ROA ini nilainya itu tes statistiknya minus 0,89. Lebih kecil dari T tabel 2,02 dan nilai probabilitasnya 0,376 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya nilai tes statistik DAR itu 1,4. Sementara T tabel dengan tingkat 5%, T tabelnya 2,022. Dengan demikian, tes statistik DAR 1,4 lebih kecil dari T tabel 2,022. Dan juga nilai probabilitasnya 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa si variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Terus selanjutnya ada NPF. NPF itu sebesar 2,371 yang didapat dari tabel statistiknya adalah 2,37 lebih besar dari T tabel 2,022. Lalu nilai probabilitasnya 0,027 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir untuk suku sebesar 0,386. Jadi tes statistiknya itu adalah 0,386 lebih kecil dari T tabel 2,022 dan nilai probabilitasnya 0,7 lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa variabel untuk suku ini
tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk tutorial penggunaan if use dan beberapa penjelasan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga penjelasan dan tutorial penggunaan if use ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.